yang tahu siklus hidrologi GLKS-nya dilihat. Air yang ada di bumi telah tetap dan solidika dalam satu lingkaran pada jarak Angkat tangan aja. Silakan. air yang ada di bumi telah tetap dan selalu bergerak dalam satu lingkaran peredaran untuk suatu siklus menggunakan siklus hidrologi. Kali ini kenapa hidrologi sangat berperan penuh untuk kehidupan makhluk hidup, khususnya kita manusia. Karena air merupakan kebutuhan inti semua makhluk hidup, khususnya manusia. Karena sangat diperlukan untuk bertahan hidup. Karena sebagian besar pembentuk zat tubuh kita itu adalah air, yaitu terdiri dari 73% adalah air untuk zat pembentuk tubuh kita. Nah, untuk siklus hidrologi sendiri definisinya sudah dijawab Adia sama siapa namanya? Ya. Untuk siklus hidrologi dalam arti kata lain yaitu proses yang menjamin ketersediaan air di muka bumi untuk mencukupi kebutuhan hidup bagi makhluk hidup, khususnya manusia sendiri. Untuk perputaran massa air sendiri di bumi diawali dengan pemanasan muka bumi oleh pancaran sinar matahari. Pancaran sinar matahari sendiri biasanya melalui apa? Maksudnya penguapan pancaran dari sinar matahari melalui lautan, sungai, danau, waduk, dan badan air yang lainnya. Sebagian besar penguapan terjadi pada apa? Sebagian besar lautan, ya. Untuk proses siklus hidrologinya sendiri, apa aja proses siklus hidrologi? Kalau dia guys namanya apa? Surface lagi. Proses air yang berubah dari menjadi gas atau uap air di atmosfer, atau evaporasi dalam arti lain yaitu penguapan. Ya. Untuk air sendiri berpindah dari permukaan atmosfer melalui evaporasi. Proses perubahan uap air menjadi gas. Sekitar 90% proses evaporasi berasal dari lautan. Seperti tadi, proses penguapan sendiri sebagian besar berasal dari lautan. 10% berasal dari perairan darat serta vegetasi. Vegetasi itu untuk yang kedua ada transpirasi. Transpirasi sendiri artinya kalau GLKS apa? Angkat tangan yang tahu. Apa artinya? Transpirasi. Penguapan air yang berasal dari tanah. Ya. Atau definisi lainnya dari transpirasi ini ialah proses penguapan air ke atmosfer dari daun atau batang tanaman. Ini kan transpirasi berasal dari tumbuh-tumbuhan. Itu jadinya. Tanaman menyerap air tanah melalui akar-akar. Tanaman memompa air naik dari tanah untuk memberi
yang ketiga, evapotranspirasi. Di LKS apa artinya? Penggabungan dua proses. Proses apa? Proses penguapan Ya, jadi evapotranspirasi ini gabungan ya. Gabungan dari evaporasi dan transpirasi tumbuhan yang hidup di permukaan bumi. Itu yang keempat ada kondensasi. Di LKS artinya apa? proses perubahan Uap air yang mengalir lagi angkat tangan. Jawab. Iya. uap air yang mengalami perubahan wujud menjadi titik-titik air yang kemudian akan berkumpul dan membentuk awan. Untuk kondensasi dalam arti lainnya perubahan wujud benda ke wujud yang lebih padat seperti gas atau uap air yang menjadi cairan. Untuk yang kelima ada presipitasi. Presipitasi ini ialah ketika titik-titik air, salju, dan es di awan ukurannya semakin besar dan semakin berat. Mereka akan menjadi hujan setelah itu. Presipitasi adalah fenomena hujan, salju, atau air yang berasal dari kumpulan awan. Awan-awan tersebut bergerak diatur oleh arus udara. Sebagai contoh, ketika awan-awan bergerak menuju pegunungan, awan-awan tersebut menjadi dingin atau juga menjadi jernih air dan jatuh sebagai hujan, salju, serta hujan es. Untuk yang keenam ada infiltrasi dan kolasi. Di LKS artinya apa? Air hujan yang meresap ke dalam tanah. Angkat tangan, angkat tangan. Ya. Air hujan yang meresap ke dalam tanah. Hujan yang mengalami keresapan kemudian bergerak secara vertikal dan horizontal di bawah tanah. Yang ini kemana nggak ada suaranya? Ngantuk tangan ya? Masih pasti ya? Ya, untuk infiltrasi sendiri, air hujan yang jatuh ke permukaan bumi khususnya daratan letak ke dalam tanah dengan cara mengalir secara infiltrasi atau perkolasi melalui celah-celah dan pori-pori tanah dan batuan sehingga mencapai muka air tanah yang kemudian menjadi air bawah tanah. Itu yang terakhir surface runoff. Di apa? Ada. Apa itu? Air hujan yang permukaan bumi. Air dapat bergerak akibat aksi kapiler atau air yang dapat bergerak secara vertikal atau horizontal di bawah permukaan tanah, sehingga air tersebut dapat memasuki kembali sistem air permukaan. Air permukaan sendiri baik yang mengalir maupun yang tergenang seperti udara. Siklus sedang bagaimana terjadinya? Angkat tangan. Ya, silakan. Siklus sedang terjadi jika air laut menguap, mengalami kondensasi dan terbawa angin hingga membentuk awan di atas daratan. Awan mengalami presipitasi dan menjadi air permukaan, kemudian mengalir ke laut. Ya. Air laut yang mendapatkan sinar matahari kemudian menguap. Kemudian uap air tersebut terbawa oleh angin ke daratan. Akibat suhu udara tersebut di atas daratan, biasanya di pegunungan kan dingin, maka terjadilah kondensasi ya, sehingga terjadi terbentuknya awan. Jika awan tersebut telah jenuh oleh uap air, terjadilah hujan. Air hujan tersebut ada yang mengalir di permukaan kemudian meresap ke dalam tanah. Ada yang masuk di danau, sungai, dan akhirnya kembali lagi ke laut lagi. Untuk yang terakhir siklus panjang atau besar. Nah, siklus ini terjadi karena pengaruh panas sinar matahari yang mengakibatkan air laut menguap, sehingga uap air tersebut terbawa oleh angin jauh ke wilayah daratan. Setelah mengalami pendinginan, uap air tersebut merangkak menjadi kristal es, sehingga terjadilah peristiwa hujan salju. Salju yang berkumpul membentuk pada salju kemudian mencair dan mengalir pada sungai es atau geyser.
Kelompoknya berapa kalau 30? Kalkulator. Maksudnya ada kelompok. Iya. Empat kelompok. Maksudnya 4 orang. 4 orang 8 kelompok berarti Bu untuk pas. Kenapa? Baik ya, sekarang kalian kerjakan KBC yang sudah saya sediakan. Ini sifatnya berkelompok ya. Ya, berkelompok. Satu kelompok isinya 4 orang, jadi ada 8 kelompok. Kelompoknya mau ditentuin nama? Enggak. Pilih sendiri. Ya, ada pilih sendiri, silakan. Itu ya, 2 orang itu. 2-nya lagi. Silakan. Halo, satu dulu. Sorry. Bareng-bareng gitu. Ya di kelas mana kemarin yang bertanya? Saya apa enggak? Alhamdulillah. Yang kelas 11 kelas 10. Nanti Saya kasih waktu 15 menit cukup ya. Ajak ini deh. Berapa? Ada ya. Yang kelompok lain ada lagi yang udah selesai.
ini boleh berapa? Gimana ya? Iya nanti Bempa angkat hanya di ini dari pelatih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi. Jawaban dari soal nomor deskripsikan potensial di permukaan bumi menurut pendapat kelompok sebagai sumber energi kebutuhan manusia. Mengadili akan kalian untuk meningkatkan produksi bulan untuk rata-rata transportasi air membangun listrik tenaga apa berkata ini mengabdi setelah kamu sebagai bumi untuk